Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satrio Adi Nugraha dengan NIM F1C221036, Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang gerak lurus. Sebelum masuk terlalu dalam materinya, ada baiknya kita tahu dulu apa itu arti dari bergerak. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Untuk menghindari terjadinya kerumitan gerakan benda, dapat didekati dengan analogi gerak partikel atau benda titik. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Perpindahan, kecepatan, dan percepatan. 1. Perpindahan. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tertentu tergantung sistem koordinat. Dapat ditulis dengan rumus delta X sama dengan X2 dikurang X1 dengan catatan panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh oleh benda. Contoh, benda bergerak dari A ke B 5 meter dan kembali lagi ke A. Perpindahan delta X sama dengan 0. Jarak sama dengan 5 meter tambah 5 meter sama dengan 10 meter. Jadi, perpindahan benda tersebut adalah 10 meter. 2. Kecepatan. Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka A. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata dapat ditulis dengan rumus perpindahan dibagi waktu yang diperlukan. V rata-rata dapat ditulis dengan rumus X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta X per delta T. V rata-rata sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2 yang dapat dilihat pada gambar di samping. B. Kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0 atau kecepatan pada suatu saat tertentu. V sesaat sama dengan limit delta T menuju 0, delta X per delta T sama dengan dx per dt. Catatan. Bila benda memerlukan waktu T untuk menempuh jarak X, maka kelajuan rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh per waktu yang diperlukan, atau bisa ditulis dengan rumus V sama dengan X per T. 3. Percepatan. A. Percepatan rata-rata. Perubahan kecepatan per satuan waktu, atau rumusnya A rata-rata sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1 sama dengan delta V per delta T. B. Percepatan sesaat. Perubahan kecepatan pada suatu saat tertentu atau percepatan rata-rata apabila selang waktu mendekati 0. Dapat ditulis dengan rumus A sama dengan limit delta T menuju 0, delta V per delta T. Dengan A sama dengan dV per dt sama dengan d kuadrat X dt kuadrat. Oke, kita masuk ke materi gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Tiga. 4. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus yang percepatannya tidak berubah atau tetap terhadap waktu. Dipercepat beraturan.
Gerak jatuh bebas merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Percepatan yang digunakan untuk benda jatuh bebas adalah percepatan gravitasi. Biasanya gravitasi itu ditulis dengan 9,8 meter per det kuadrat. Sumbu koordinat yang dipakai adalah sumbu Y dengan rumus V sama dengan V0 kurang GT, Y sama dengan Y0 tambah V0T kurang setengah GT kuadrat, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2G dalam kurung Y kurang Y0. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 27 km per jam. Kemudian mobil dipercepat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Hitunglah kecepatan mobil dan jarak yang ditempuhnya selama 5 detik setelah percepatan tersebut. Maka kita tulis VO sama dengan 27 km per jam diubah ke meter, maka menjadi 27.000 meter per 3.600 second sama dengan 7,5 mili per second. XO sama dengan 0, A sama dengan 2 meter per second kuadrat, T sama dengan 5 second. Maka kita bisa mencari kecepatan mobil sama dengan VO tambah AT 7,5 tambah 2,5 sama dengan 17,5 meter per second. Jarak yang ditempuh mobil, maka X sama dengan X0 tambah V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat sama dengan 62,5 meter. Maka itulah jawabannya. Oke, baiklah, cukup sekian video saya kali ini. Saya memohon maaf bila ada kekurangan kata maupun salah pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.